Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Pada video kali ini kita mau bahas buka toko plastik modal 1 juta rupiah. Bisa nggak sih? Jawabannya langsung ya teman-teman. Bisa teman-teman. Kalau cuma buka ya. Jadi kan pertanyaannya, bisa nggak buka toko plastik dengan modal 1 juta? Bisa banget. Tapi uang itu hanya untuk beli produk awalnya saja teman-teman. Dengan catatan artinya kalian sudah punya tempat, sudah punya perlengkapan seperti etalasenya, raknya misalnya, kemudian ATK untuk catat-catat nanti dan sebagainya. Itu bisa 1 juta beli produk kemudian dijual kembali, nggak ada salahnya. Tapi kita lihat lagi teman-teman, bisa jalan nggak? Kalau bisa buka saja tapi nggak bisa jalan, uang 1 jutanya percuma toh teman-teman, hanya dibelikan barang kemudian tidak jalan. Nah, kita harus lihat lebih detail, lebih teliti, dan juga lebih jujur teman-teman, karena ini kan bisnis ya. Kalau mau bicara bisnis itu kita bicara realita, bicara kenyataan, nggak hanya bicara mimpi-mimpi berandai-andai kemudian hanya sekedar motivasi tapi tidak ada kenyataannya. Kita lihat dulu teman-teman, kalau mau bentuknya toko, buka toko plastik gitu ya, yang pertama kita butuh tempat, tadi udah saya sebutkan ya. Kalau kalian belum punya tempat, modal 1 juta otomatis gugur nih teman-teman, karena untuk menyediakan tempat aja lebih dari 1 juta pasti ya. Jadi kalau uang 1 juta untuk tempatnya tok tidak cukup, apalagi untuk sampai selesai buka usahanya teman-teman. Yang kedua, kita butuh etalase, rak dan sebagainya ya kan, tidak mungkin barang-barang hanya kita taruh di lantai gitu aja teman-teman. Nah, ini untuk biaya etalase dan rak saja lebih dari 1 juta juga teman-teman. Artinya gugur juga teman-teman modal 1 juta ini. Nah, kemudian yang ketiga, itu varian plastik itu sangat banyak banget jenisnya, mulai dari jenis bahannya, mulai dari ukurannya, mulai dari apa ya, jenis produknya itu banyak sekali teman-teman. Dan 1 juta itu bisa untuk beli tapi tidak bisa terlalu banyak, dan itu pun nanti belinya masih di toko agen teman-teman, dapatnya sedikit-sedikit. Kalau mau misalnya 20 item gitu ya, paling satu itemnya itu dapat 2 atau 3 atau 5 gitu ya, nanti tergantung harga barang per itemnya kan beda-beda teman-teman. Jadi kita tidak bisa punya stok dan varian yang mumpuni ya. Secara basic bisa, tetapi secara mumpuni sebuah toko 1 juta tidak bisa. Artinya barang-barang itu yang dibeli dengan modal 1 juta kalau ditata di etalase atau di rak itu masih kosong teman-teman. Jadi barangnya masih kelihatan kosong, dan toko yang barangnya kosong apalagi hanya satu etalase atau satu rak itu jelas kurang menarik ya. Kalau untuk orang mau datang itu kurang menarik. Sebagai gambaran teman-teman, orang mau hajatan, kalau orang beli kebutuhan hajatan itu kan di toko plastik ya, seperti kardus untuk apa, punjungan, kalau bahasa Jawanya itu punjungan. Jadi nasi kotaknya itu yang dibagikan ke tetangga, kemudian di dalamnya ada mika, kemudian ada plastiknya, ada kresek atau pakai tali rafia dan sebagainya. Itu biasanya belanjanya kalau undangannya beberapa ratus itu lebih dari 1 juta teman-teman. Itu untuk dipakai sendiri untuk hajatan. Nah, kalau tokonya saja modalnya hanya 1 juta, saya kira ini tidak sinkron ya, tidak masuk akal juga teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau buka usaha plastik dengan modal 1 juta, itu sangat-sangat bisa. Tapi formatnya, bentuknya bukan dalam bentuk toko teman-teman. Jadi solusinya kalau teman-teman punya modal hanya 1 juta rupiah, seperti tadi teman-teman, kalian belanjakan produk plastik, tetapi kalian jualannya adalah motoris atau keliling menggunakan motor. Terus siapa sasarannya? Yang pertama bisa warung-warung kecil, jadi warung-warung kayak kelontong itu ya. Misalnya kalian beli produk plastik dikelilingkan di toko-toko kelontong atau warung-warung kelontong. Yang kedua, bisa langsung ke pemakai akhir. Pemakai akhir ini biasanya pedagang-pedagang makanan. Kalian lihat dulu mereka butuhnya plastik yang seperti apa, kalian kumpulin, lihat-lihat semua. Nah, yang paling banyak mereka pakai kalian bisa beli ke toko agen ya. Jadi kalian keliling motoris yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam keliling motoris ini kalian fokuskan di 1 atau 2 jenis produk aja. Kenapa? Karena modalnya sedikit. Karena modalnya hanya 1 juta, kalau kita mau beli banyak sekali varian, nanti seperti tadi teman-teman, stoknya jadi sedikit-sedikit, paling per varian hanya 2 atau 3 item. Nanti kita kesulitan sendiri untuk memenuhi permintaan kalau ada permintaan yang cukup banyak dari konsumen. Jadi fokuskan di 1-2 jenis barang. Mungkin kalau bisa 1 jenis barang malah lebih bagus teman-teman. Misalnya hanya kantong kresek aja. Kantong kresek sendiri itu kan punya banyak ukuran ya, dari ukuran mini,
ukuran tanggung, ukuran besar, super jumbo, ada ukuran jumbo dan sebagainya, ada banyak. Atau mungkin kalian mau fokus ke kantong plastik PP. Kantong PP itu kantong plastik gula, itu kalau kalian beli gula setengah kilo, 1 kilo itu namanya plastik PP. Nah itu juga banyak dipakai, kalian bisa fokus ke situ. Jadi kelilingnya hanya produk itu saja. Yang pertama, selain bisa dengan modal sedikit, itu juga memudahkan kalian, nggak perlu mikir varian yang terlalu banyak gitu. Jadi kulakannya mudah, belanjanya mudah, kemudian jualnya, nawarinnya juga relatif mudah karena jenisnya nggak terlalu banyak. Itu poin yang kedua ya, jadi 1 atau 2 jenis produk saja. Kemudian poin yang ketiga teman-teman, kalian carilah support atau dukungan dari toko agen. Ini dimana kalian nanti akan ambil barang. Jadi dukungannya seperti apa? Yang pertama, kalian belanja ke situ, ke toko agen itu, bilang kalau mau dijual lagi, bilang kalau mau jualan keliling, bilang kalau mau jualan motoris. Nanti biasanya akan dikasih harga yang bisa dijual lagi untuk keliling, jadi kalian akan dapat harga spesial. Nah nanti kalau di toko itu kalian terasa masih terlalu tinggi, kalian bisa pindah toko. Tapi biasanya kalau tokonya cukup besar dan ini toko agen yang cukup berpengalaman, biasanya kalian akan langsung diberi harga yang khusus teman-teman. Itu support yang pertama ya, minta harga khusus. Kemudian support yang kedua, itu nanti ketika kalian sudah belanja ke situ beberapa kali, mungkin sudah 4-5 kali, kalian jalin komunikasi yang baik, kalian bisa minta dukungan untuk memberi barang itu dibayar belakangan. Jadi kalian kan punya modal 1 juta tadi ya, kemudian dibawa untuk keliling motoris dan itu sudah mulai berjalan. Tentunya nanti permintaan dari konsumen kan akan makin banyak ya, dan duit 1 juta atau dengan labanya mungkin bertambah sedikit, itu tentunya nantinya akan kurang lama-lama teman-teman untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah di sini kalian bisa minta dukungan atau support dari toko agennya. Saya belanja sekian, bayar uang muka 1 juta, nanti kurangnya atau sisanya nanti dibayar setelah kalian pulang keliling. Jadi pulang langsung setoran teman-teman, jangan nunggu besok ya. Jadi sorenya pulang langsung setoran, hitung-hitungan. Tadi kalian udah kasih duit 1 juta, ambil barang ini, kemudian barang yang sisa apa saja nanti kalkulasi di situ, kurangnya berapa langsung dibayar. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian poin yang keempat adalah modal tadi itu yang 1 juta, kemudian nanti semakin lama semakin bertambah sedikit demi sedikit ya, karena udah diputar. Itu duitnya itu jangan dipakai untuk kebutuhan pribadi dulu, labanya jangan dimakan dulu istilahnya gitu teman-teman. Jadi labanya diputar aja terus. Kan kalian udah mengalokasikan dana 1 juta tadi ya, misalnya ya 1 juta. Nah kalau kalian udah kasih modal 1 juta, kalian harus ikhlaskan duit 1 juta itu untuk terus berputar di usaha kalian ini, dan termasuk labanya juga. Nanti kalau dapat laba untuk nambahin barangnya dulu teman-teman. Nah nanti setelah barang ini semakin banyak kalian juga semakin dipercaya agen. Jadi gini, modal kalian udah makin banyak, agen udah makin percaya, otomatis modal kalian ditambah dengan kepercayaan agen, kalian bisa dapat barang yang lebih dari modal kalian, karena agen nanti kan kasih pinjam barang ya, nggak semuanya harus kalian bayar. Nah dengan modal kalian yang semakin tambah, nah di sini kalian baru mulai bisa buka toko teman-teman. Kalian bisa nabung stok dari barang-barang agen tadi, kan dikelilingkan, kalian mulai punya stok yang bisa disimpan di rumah. Kalian kelilingkan lagi, nanti lama-lama semakin banyak, kalian simpan stok semakin banyak. Nah di rumah itu stok yang hanya ditaruh di rumah itu bisa mulai ditata di etalase. Jadi kalian tetap bisa keliling motoris, di rumah punya stok. Nah stok ini bisa dibuka untuk mulai jualan di rumah atau di toko, atau mulai membuka dengan bentuk toko. Nah toko ini kalau jalan nggak jalan, kalian kan masih motoris, masih jualan keliling. Jadi kalau misal di tokonya belum ramai atau bahkan belum jalan, stok di toko ini bisa kalian ambil sendiri untuk dikelilingkan. Jadi nggak ada matinya gitu yang di toko ya. Nah nanti kan lama-lama jalan semua teman-teman. Nah nanti kalau toko yang di rumah, misalnya tokonya ini di rumah ya, yang di rumah ini sudah mulai jalan, nah kalian bisa mulai putuskan. Kalau rencana awalnya mau buka toko, kan sekarang tokonya udah ada nih, mulai dari motoris, kemudian punya stok tambah banyak, terus kemudian punya toko. Nah kalian baru mulai bisa pertimbangkan mau diterusin motorisnya atau mau buka toko saja, karena kan kalian sudah punya stok di rumah. Saya kira saran saya itu teman-teman, mulai dari motoris dulu kalau kalian punya modal 1 juta. Nah teman-teman, itu tadi saran dari saya, mudah-mudahan bisa memberi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf.
Kalau ada masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar, sehingga nanti saya bisa mengevaluasi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.